the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan tekan bel notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Nabila Alfia dengan NPM F1 D024043 dari Prodi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang hakikat dan perkembangan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa ini merupakan perkembangan dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Meskipun banyak warga Indonesia yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia menjadi penghubung utama di tengah keberagaman itu. Selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsinya. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama: lambang kebangsaan dan identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sarana perkembangan ilmu dan teknologi. Sedangkan sebagai bahasa negara, ia menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, komunikasi nasional, dan komunikasi niaga. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan bahasa. Perjalanan panjang bahasa Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi dengan penggunaan bahasa Melayu dalam prasasti Kerajaan Sriwijaya. Berlanjut dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan, sebagai pembaruan ejaan dilakukan mulai dari ejaan Sewardi, ejaan yang disempurnakan hingga PUEBI. Dari perjalanan sejarah ini, kita memahami bahwa bahasa Indonesia tidak hanya alat komunikasi, tapi juga cermin identitas dan kebangsaan. Mari kita jaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa adalah perasaan seseorang terhadap bahasa. Apakah ia menghargai, menolak, atau justru meremehkan? Sikap ini menentukan bagaimana kita menggunakan dan memaknai bahasa dalam kehidupan. Selanjutnya, ciri sikap bahasa. 3 ciri utama sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot adalah kesetiaan pada bahasa sendiri, bangga menggunakan bahasa tersebut, dan kesadaran terhadap norma bahasa. Ketiganya penting agar bahasa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Komponen dan jenis sikap bahasa. Sikap ini mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, efektif atau perasaan, dan konatif atau tindakan. Sikap juga bisa bersifat kebahasaan seperti menerapkan EYD dan menon kebahasaan seperti memperlakukan bahasa sesuai nilai sosial atau keagamaan. Selanjutnya, sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif mencerminkan kebanggaan terhadap bahasa nasional. Kita harus mendorong penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, bukan justru merasa rendah karena tidak menggunakannya, menggunakan bahasa asing. Mari kita tanamkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, akademik, dan profesional, karena di balik bahasa ada jati diri bangsa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang teks dalam kehidupan akademik. Materi penting yang memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Makna teks akademik. Teks akademik adalah wujud tulisan ilmiah yang menyampaikan pemikiran secara logis dan terstruktur. Menulis dan membaca adalah 2 kegiatan yang tak terpisahkan dalam dunia akademik. Seperti kata Zohrawi Imron, "Aku ada karena aku menulis." Selanjutnya, bentuk tulisan akademik. Secara umum, tulisan dibagi menjadi fiksi dan non-fiksi untuk kepentingan akademik. Kita fokus pada tulisan non-fiksi seperti makalah,
skripsi, artikel jurnal, buku ajar, dan hasil penelitian. Semua ini menjadi alat untuk memperluas ilmu. Selanjutnya, sistematika penulisan ilmiah. Tulisan akademik harus tersusun sistematis untuk kajian pustaka. Kita awali dengan judul sehingga kesimpulan. Sedangkan hasil penelitian membuat data yang lebih rinci, termasuk metode dan hasil pembahasan yang objektif. Menulis adalah proses panjang yang tidak mudah, tetapi hasilnya sangat berarti. Seperti pesan dalam presentasi, jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Teruslah menulis karena karya kita akan tetap hidup meski raga telah tiada. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Menjelajahi dunia pustaka digital sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan tugas akademik. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita mampu menemukan, mengakses, dan memanfaatkan berbagai sumber referensi digital secara efektif. Sumber referensi digital, ada banyak sumber digital yang bisa kita akses, seperti Crossref untuk data bibliografi, iPushnan untuk buku digital nasional, PDF Drive untuk e-book, hingga database jurnal seperti TenFontLine. Jangan lupa juga Mendeley, platform andalan kita untuk mengelola referensi. Mengenal Mendeley. Mendeley hadir dalam 3 versi desktop. Digunakan secara offline untuk menyimpan dan mengelola PDF. Reference Manager versi modern berbasis internet. Web memungkinkan berbagai referensi dengan kolega dan melihat statistik literatur. Contoh penggunaan Mendeley. Kita bisa menyusun kutipan langsung dalam teks menggunakan Mendeley. Misalnya, budaya suatu masyarakat berpengaruh pada kesejahteraan ekonominya. Ini adalah kutipan jurnal dari Bapak Nurmanza pada tahun 2020 dan daftar pustaka atas otomatis tersusun sesuai gaya penulisan yang kita pilih. Mari manfaatkan kemudahan teknologi untuk memperkuat tulisan kita, seperti pesan penutup untuk materi. Jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Terus menulis dan belajar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang presentasi ilmiah, sebuah keterampilan penting dalam dunia akademik dan profesional. Hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah cara kita menyampaikan hasil pemikiran atau penelitian di depan umum. Tidak sekedar berbicara, tetapi bertujuan untuk memberi pengaruh positif kepada audiens. Presentasi yang baik harus bisa dipahami dan menggugah tindakan. Komponen komunikasi. Dalam setiap presentasi ada 3 unsur penting. Yang pertama yaitu komunikasi atau kita, media yang digunakan seperti PowerPoint atau Canva, dan audiens atau pendengar. Presentasi efektif terjadi saat semua unsur ini selaras. Komponen presentasi ilmiah, kita juga harus memperhatikan hal-hal penting seperti intonasi dan ekspresi tubuh, bahasa yang sopan, jawaban yang logis saat sesi tanya jawab, media presentasi yang menarik dan informatif, manajemen waktu dan kesiapan materi. Ingat, tujuan kita bukan sekadar berbicara, tapi menginspirasi, memengaruhi, dan menyampaikan pengetahuan secara efektif. Bermimpilah setinggi langit dan mulailah membangun keterampilan presentasi ilmiah dari sekarang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang mendesain proposal kegiatan secara sistematis sebagai bagian penting dalam perkuliahan Bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Apa itu proposal kegiatan? Proposal kegiatan adalah rancangan kerja tertulis yang bertujuan mendapatkan persetujuan atau pembiayaan tertentu untuk kegiatan tertentu. Misalnya, kegiatan kewirausahaan, pengabdian masyarakat, hingga pelatihan. Langkah-langkah untuk meliputi pembentukan kelompok kerja, menyusun rancangan dan jadwal, melakukan observasi lapangan, hingga menyusun dan mempresentasikan proposal yang telah dibuat. Sistematika proposal. Proposal harus terdiri dari judul yang menarik dan jelas, daftar isi yang sesuai, pendahuluan dengan analisis pasar, gambaran rencana usaha, metode pelaksanaan kegiatan,
rincian biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka, dengan gaya apa. Penilaian proyek. Penilaian terdiri dari observasi lapangan 15%, isi proposal 70%, dan presentasi hasil 15%. Artinya, proses dan dokumentasi sama penting dengan penyampaian ide. Dengan memahami dan menerapkan sistematika yang benar, kita bisa menghasilkan proposal yang tidak hanya akademis, tetapi juga layak didanai. Ayo wujudkan ide kalian dalam membentuk proposal kegiatan yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang laporan penelitian dan artikel ilmiah. Laporan penelitian dan penulisan artikel ilmiah yang merupakan puncak dari kegiatan akademik kita di perguruan tinggi. Hakikat penelitian. Penelitian adalah proses mencari jawaban atau suatu masalah secara ilmiah. Dengan metode yang terstruktur, kita bisa menghasilkan data dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode dan jenis penelitian. Ada 3 pendekatan utama: kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Kuantitatif untuk data angka yang hubungan antara variabel. Kualitatif untuk eksplorasi makna, sedangkan campuran menggabungkan keduanya untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Proposal dan laporan penelitian. Proposal adalah rencana, sedangkan laporan adalah hasil pelaksanaan. Keduanya memiliki struktur seperti pendahuluan, teori, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Pastikan menggunakan sistematika sesuai standar dan bebas dari plagiarisme. Teknik penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah harus akurat. Gunakan kutipan dengan benar, baik langsung maupun tidak langsung. Pilih format penulisan pustaka seperti APA atau MLA, dan manfaatkan Mendeley untuk mempermudah pengelolaan referensi. Dengan memahami dasar-dasar ini, kalian tidak akan mampu menyusun skripsi atau artikel ilmiah, tetapi juga membangun integritas akademik. Ingat, tulisan yang baik adalah warisan ilmiah yang kekal. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.